Jadi waktu gua jalan bootstrap itu kita decide bootstrap karena kita merasa kita bisa jalan sendiri, terus dari timnya juga udah cukup dan operasionalnya masih dibilang aman lah kayak gitu. Kayak komplain customer juga masih sedikit, everything still manageable. Kita ngomong kayak gitu ya, emang funding perlu apa gitu? Kalau misalkan to run the business, actually you don't need funding at first kayak gitu. Jadi ketika kita udah terima funding, yang perlu make sure apakah emang udah tahu nih duitnya mau dipakai buat apa kayak gitu kan. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, WGS Hub, and Panasonic. Oke, tadi kita di episode pertama udah sempat ngebahas soal ke arah the product, jadi pivoting gitu kan. Tapi ini gue kali ini mau congratulate lu dulu sih, lu Afra dan all the team ya. Kalian baru dapat funding nih ya, the seed funding gitu ya dari East Venture sama Bunex Collab gitu by the both of the VCs gitu kan. Kalau dari lu pertama berubah jadi Bashir itu berapa lama ya? Maksudnya sampai dapat funding ini 2 tahun, 2,5 tahun? Kita 2,5 tahun, jadi cukup 2,5 lama tahun. kita bootstrap dulu Gitu kan. Dan I Yes. think di beberapa coaching sama Italo atau lu beberapa kali ngobrol sama kita gitu juga, lu punya satu mindset yang menurut gue menarik soal funding gitu ya. I think ini bakal gue mau bahas lebih jauh gitu. Jadi gini, banyak founders ya yang gue temuin tuh waktu ngobrol sama kita, wah kita harus dapat funding dulu nih. Yes. Karena kalau enggak kita nggak bisa grow gitu Ya, kan. ya. Atau alasan itu Ya. kayak kita harus dapat funding cepet-cepet nih. Kalau enggak nanti my competitor will be lebih Naik lagi. skill, whatever gitu ya, banyak sekali Yes, gitu kan. yes. Padahal kalau gue ngeliatnya begitu lu dapet funding, it's another jungle lah bisa Ya, dibilang betul, it's gitu. a different game. It's a different game. Lu harus selalu always increasing the valuation Betul. dan semua hal-hal itu gitu ya. Yes. Jadi the numbers has to be really growing gitu Yep. kan. Jadi kalau lu nggak bisa cari-cari model baru lagi lah Benar. bilangnya gitu. Nah, lu nggak kayak gitu sih. Lu sama Afra tuh beda banget dah. Kalau pikiran malah kayak, gue inget banget ya dulu lu kayak, emang mikir harus ya kita dapat funding. Terus ngomong kita ngomong kayak gitu ya, emang funding perlu apa gitu. Itu kayak, gue jadi mikir juga sih waktu itu gitu kan. Nah, gue mau tahu dong ya, emang lu believer banget of bootstrapping atau Yes. gimana sih? Jadi mungkin nih ada kaitannya dengan waktu bisnis gue yang pertama ya. Iya. Jadi kita itu benar-benar mindsetnya adalah funding gitu ketika pertama. Funding, cari investment segala macam kayak gitu. Dan kita juga waktu itu mikir kalau misalkan tanpa investment kayak kita nggak jalan nih. Itu yang kita pikirin. Makanya waktu itu juga mindsetnya menurut gue saat itu ya, gue juga masih startup founder awal-awal gitu ya, masih labil segala macam. Cuman di situ gue belajar banyak. Kalau misalkan dan di situ gue mungkin lumayan ada crack the funding mystery gitu ya. Kalau misalkan to run the business, actually you don't need funding at first kayak gitu. Dan ini juga mungkin menurut gue perlu tergantung juga ya dari bisnisnya apa. Kayak kalau misalkan mau buat bisnis, let's say otomotif buat mobil gitu ya, of course you need funding buat factory, employee workers segala macam. Cuman for us di awal-awal karena kita software dan kebetulan juga kita ada tim yang bisa coding, terus ada tim yang bisa marketing, itu kita nggak butuh funding di awal kayak gitu. Dan disitulah yang gue mikir, okay, let's stretch this bootstrap model. Kita bisa seberapa lama gitu ya, dan kita juga cari ininya ya, kayak inflection point-nya di mana kayak kita cocok nih untuk bisa dapat fundraising gitu. Nah, cuman mindset yang gue apply saat itu sesimpel selama revenue-nya itu lebih gede daripada expense dan kita masih profitable, ya udah let's coba aja putar terus kayak gitu, putar terus. Like usual business aja. Ya, usual business. I mean kayak di tahun 1980-an gitu ya, awal-awal bisnis konvensional semuanya kayak gitu, ya kan? Semuanya kayak gitu. Kayak apalagi bisnis konvensional di Indonesia dulu awal-awal semuanya modelnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita fokus di konsep kayak gitu.
Terus kita coba bootstrap, kita kalau misalnya waktu itu mau cari funding, cuman pas kita pikir-pikir lagi, kayak kita masih bisa nih bootstrap lagi gitu. Kayak kita masih bisa stretch lagi nih gitu. Terus ya udah akhirnya ada satu saat di mana kita udah gain profit aja tiap bulan. Terus abis itu kita juga That's the dream of every startup, bro. yes betul. Nah itu juga kita mikir nih kayak oke, kalau misalkan let's say kita udah profitable and then kayak apa sih yang mau kita achieve gitu. Cuman kenapa kita fundraising saat itu juga karena ada satu hal yang memang kita pengen achieve gitu. Kalau misalkan the customer kita tuh butuh pelayanan yang lebih bagus lagi, they need more feature, mereka lebih butuh banyak lagi kebutuhan yang menurut kita kita nggak bisa provide kalau misalnya kita nggak ada this additional capital kayak gitu. Makanya saat itulah kita mulai berpikir nih, this customer udah growing, banyak hal yang kita nggak bisa keep up segala macam. Habis itu mulai di situ akhirnya kita decide untuk fundraise kayak gitu. Nah, mungkin gue pingin balik ke tadi yang gue bilang lu lama bootstrap dulu karena lu ngeliat P&L-nya bisa muter terus. I just wanna decode something. Menurut lu, kalau orang atau founders dari awal belum dapet deh product market fit-nya, usersnya belum, masih very tipis banget, udah mau fundraising, salah atau benar? Menurut lu aja, nggak apa-apa. Kalau menurut gue ya, again it depends on the business gitu ya. Karena lagi-lagi tergantung kalau misalkan bisnisnya emang yang heavy on asset ya itu pasti butuh funding di awal gitu karena either way mereka nggak bisa mulai gitu kan. Betul. Nah cuman kalau misalkan kayak software nih aplikasi, menurut gua itu something yang bisa dijalanin dulu tuh di awal gitu karena software itu kan kita cuma butuh ada orang atau co-founder yang punya bisa skill coding and then bisa launch cepat. Dan waktu itu juga sebenarnya karena kita awal-awal itu nggak pakai coding dulu, kita cuma sesimpel pakai Google Form, terus habis itu customer kita cuma bisa milih mau pakai kurir A, B, C, itu ada tampilannya, terus habis itu kita ya udah lanjutin, do it manually banget gitu, kita pakai chat, kita pakai ada grup chat segala macam, jadi prosesnya benar-benar manual kayak gitu. Nah itu pun juga kita nggak required any huge capital gitu ya karena Google Form gratis, spreadsheet gratis. Itu ya kita bisa jalan gitu dengan spreadsheet gitu. Kantor juga waktu itu kita dapat gratis kayak gitu. Jadi this huge capital kita nggak butuh di awal kayak gitu. Makanya kita bisa jalan tanpa adanya funding dan itu yang sampai kita di tahap revenue kita udah cukup oke lah untuk kita bisa fundraise. Menarik, karena banyak yang selalu ngerasa harus build semua tuh gede-gedean dari awal. Yes, itu betul. yang menurut lu gimana? Itu benar. Software ya, software banyak. Benar, karena kalau menurut gua sekarang karena banyak banget tools no-code platform, jadi bisnis-bisnis tuh justru dipermudah banget sekarang gitu ya. Jadi kalau dulu itu kita harus buat coding gitu ya dengan apa yang kita mau gitu. Cuman kalau sekarang itu no code platform banyak banget gitu ya. Bahkan kayak Google Form itu terus ada Notion, ada pokoknya tools tuh banyak banget bisa dieksplor gitu ya. Jadi itu yang penting jalan dulu deh gitu kan. Jalan dulu proof the concept. Terus abis itu kalau misalkan mulai ada customization yang harus admin atau tim kita harus keep up, mungkin ada sedikit automation, mungkin digabungin sama tools. Ada tools juga tuh yang buat nyambungin antara tools kayak gitu. Itu ada juga gitu. Terus habis itu nanti pas udah mulai gede lagi ternyata lebih butuh lagi supaya lebih cepat prosesnya segala macam. Mungkin mulai pakai tools lainnya atau mungkin mulai bisa coding kayak gitu ya. Jadi bahkan untuk mulai itu nggak perlu ada banyak coding atau banyak software harus jadi baru di launch. Takutnya adalah kalau misalkan software udah jadi dan udah buat fitur sana sini A B C D, ternyata pas di launch nggak ada yang make, justru itu yang jadi goodbye kayak oke ini kita udah buat banyak ternyata nggak ada yang make kayak gitu. Justru itu yang harus dihindari sih. Iya, I think itu yang kadang-kadang suka jadi permasalahan. Gue harus build very sophisticated depan atau I can just actually use a very simple no-code tool and then kayak coba aja cari dulu traction-nya. Betul. Karena kita juga saat ini pun juga itu kita apply. Kalau misalkan user, contoh ya, misalnya kita ada satu tombol nih, tapi user nggak pernah klik gitu. Ya udah kita nggak gubris lagi tuh tombolnya, gitu kita nggak kembangin fiturnya. Cuman let's say ada satu fitur yang emang user tuh pemakaiannya luar biasa, di situ baru kita
kembangin di situ ya. Mhm. Oke. Nah, bootstrapping ini kan tapi staminanya ya yang Yes. perlu dipertahankan gitu ya. I think banyak sekali founders yang kayak, aduh tapi sampai kapan sih gue bootstrapping? Nah, Yeah. I wanna know, tadi dia sempat nyebut sih kayak ada satu titik di mana our customers mau minta feature yang kita nggak bisa provide karena we need the Yes. funding gitu kan. Kalau dari lu sendiri ya, titik apa sih kapan butuh funding in general ya? Kalau yang dari pengalaman lu? Jadi waktu gua jalan bootstrap itu kita decide bootstrap karena kita merasa kita bisa jalanin sendiri, terus dari timnya juga udah cukup dan operasionalnya masih dibilang aman lah kayak gitu. Kayak komplain customer juga masih sedikit, everything still manageable. Makanya kita decide untuk bootstrap dan yaudah kita jalan bootstrap. Sampai di tahap kita udah di berapa ratus customer. Dan disitulah yang kita mulai kewalahan gitu ya. Kita sebutnya kewalahan. Jadi tim udah nggak bisa catch up. Dari kita juga setiap hari itu udah ngurusin customer. There's no product development. Terus habis itu kita nggak. Kita ada satu saat berapa bulan gitu kita nggak ada fitur yang kita develop sama sekali kayak gitu. Jadi fokus on the customer. Kita yang penting pesanannya customer itu beres, terkirim, aman, itu yang kita make sure gitu. Jadi ketika dan itu terus terjadi tuh gitu ya, udah banyak komplain masuk, banyak fitur yang di request, habis itu kita pokoknya ngurusin dari pagi sampai malam pun juga kita lanjut lagi untuk besok kayak gitu. Karena logistik itu it's 24/7 business gitu. Jadi kadang-kadang jam 2 pagi, jam 3 pagi itu masih ada dan itu menurut kita udah kayak wah nih I think nggak bisa nih kita manage kayak gini gitu. Terus Sabtu Minggu juga udah mulai kepake gitu. Nah di saat itulah ketika semuanya udah falling apart gitu ya, itu kita mulai kayak coba let's be open minded gitu. Kita coba beberapa option. Salah satunya adalah fundraise is one of the option yang kita ambil kayak gitu. Waktu itu ya waktu lu menentukan sebenarnya yang paling penting adalah hiring atau kayak waktu itu you wanna develop the tech atau apa sih sebenarnya? Itu kadang-kadang use of fund ya, itu juga suka jadi sebenarnya kalau gue emang mau fundraise tapi buat apa ya? That's confusing gitu kan. How do you decide ya? Mungkin lu juga baru banget fundraise kan, jadi lu bisa share bener reason gitu ya. Yes, yang gue utamakan ketika gue fundraise adalah kita mindsetnya adalah kita mau scale the business gitu. Jadi the business itself produknya udah siap, semuanya udah ready, terus secara infrastruktur udah siap. Nah kita itu gunain fundraise-nya pertama untuk streamline operation supaya lebih smooth, terus minor error segala macam. Dan salah satunya juga kita mau scale the business even more kayak gitu. Jadi kita mulai cari lagi customer baru, habis itu kita mulai menawarkan beberapa produk baru lainnya ke existing customer kayak gitu. Jadi emang kita itu ketika kita mau fundraise itu kita ya udah tahu lah kalau misalkan this fund itu selain untuk operation kita udah emang mau grow kayak gitu. Oke. Nah, kan tadi gue bilang stamina bootstrapping, especially you come from a pivoting. I think what's very interesting ya in Batship adalah lu sama Afra tuh tetap stay together as co-founders, okay? Karena gini, I think a lot of cases when you go through the pivot, you go through that, banyak co-founders akhirnya falling apart juga gitu ya. Gue pengen tahu aja sih sebenarnya gitu kan. Satu, what's very important in co-founders ya supaya bisa stamina-nya jalan terus gitu kan. Apa sih yang paling penting menurut lu? Oke, jadi mungkin yang gue lakukan sama Afra itu sama co-founder gue ya itu kita sering banget sharing. Jadi it's not only sharing about the business but personal life, kayak what do you want to achieve, terus kayak mungkin marriage bahkan kayak gitu ya. Jadi itu yang kita sering share gitu ya, kayak apa sih yang mau kita lakuin gitu, apa kedepannya berapa puluh tahun kemudian, apa sih visinya dari lu, apa visi dari gua, itu kita share gitu. Gua mau gini segala macam. Dan gua ngeliat dengan co-founder gua, kita tuh visinya sama kayak gitu. Jadi itu yang bisa dibilang mempermudah relationship antara gua dan co-founder, dan itu pun juga yang membuat kita betah satu sama lain. Karena kita juga itu ya, kita nggak tertutup untuk
bahas hanya bisnis gitu. Oke, berarti itu yang bikin lu sama maksudnya sama Afra dan sebagainya. Sorry, co-founder lu bertiga kan ya? Afra aja sebenarnya. Oh, Afra aja Yes. sebenarnya. Lu sama Afra juga memang stay dari zaman numpang sampai Betul, sampai sekarang. Yes. Oke. Nah, when it talks to bootstrapping ya, sebenarnya banyak yang apa ya? Kalau ke kita itu nanyanya gini sih, sampai kapan sih gitu ya? Maksudnya sampai kapan tuh gini, kayak gue udah nggak tahan banget nih kayak I need to get the funding, tapi nggak dapet juga dari para investors. Yes. And then mindsetnya mereka, okay, should we pivot atau should we end this atau gimana? Lu udah pernah ada di dua-duanya gitu ya? Lu udah pernah ada di posisi dimana kayak akhirnya juga lo kayak decide okay, kayaknya udah saatnya kita funding kan emang growing. Ada di saat dimana lu, I think we should just pivot gitu kan ya. I think it's an emotional journey juga gitu ya for founders gitu ya. Mungkin do you have any tips for the founders ya? Karena lu udah melalui ini semua. Apa sih sebenarnya yang very important as founders untuk secara mentally juga ya? Apa sih yang paling penting menurut lu? Yes. Jadi mungkin recently karena kita juga baru announce funding gitu ya. Itu dan ketika when the money really appears on the bank, itu it's mulai there's a pressure around you yang kayak beda gitu rasanya ya. Jadi dan itu mungkin yang dan pressure itulah yang kayak harus dipertanggungjawabkan sebenarnya. Karena when you take someone else money gitu kan, itu kan pasti they also want to return gitu. Simpelnya kayak gitu kan. Jadi when you really have the money gitu ya, kayak apakah kayak lu udah bisa belum sih ngasih return kayak gitu. Karena ketika misalkan kita kan juga harus bertanggung jawab atas duit yang kita terima gitu ya. Jadi ketika kita udah terima funding, yang perlu di make sure apakah emang udah tahu nih duitnya mau dipakai buat apa kayak gitu kan. Dan apakah itu akan giving return kan? Betul, apakah itu akan giving return gitu. Jadi itu yang harus benar-benar di make sure dulu nih mungkin sebagai founder ketika emang mau fundraising. Dan itu kita juga pikirkan baik-baik sih. Kalau misalkan dengan duit yang kita dapat, kita udah tahu segala rinci kita mau dipakai untuk apa. Kayak gitu. Dan itu juga jadi it's a different beast lah gitu ya. Itu udah mulai taking someone's money itu udah it's a different game, and then you mulai ketika dapat funding lu udah harus cepat segala macam kan, nggak bisa kayak bootstrap. Kalau bootstrap waktu itu kayak masih santai, kayak you have your own time, you don't report to anyone gitu, nggak ada stakeholders kecuali co-foundernya masing-masing gitu. Kita report ke diri kita sendiri. Cuman when you have someone else in the business, then it's not your business anymore gitu. It's bisnis yang emang ada punya stakeholdersnya gitu. Jadi itu yang pressure juga dari pegang. I think itu yang harus diperhatiin sama orang-orang yang tadi gue bilang pingin cepet-cepet dapat funding itu sih. Karena once you get the funding ya, itu deg-degannya lebih benar-benar lebih parah ya. Iya benar. Jadi kayak pressure-nya tuh ada gitu ya. Walaupun walaupun emang nggak distinct gitu ya. Cuman ketika ada duitnya itu udah pressure-nya udah mulai bermain. And of course the game is different karena yang tadinya mungkin you just pay attention on experimenting, cari produk yang benar-benar eksperimen terus gitu. You can do that, you have the leisure to experiment waktu lu bootstrap. Yes, betul. Betul atau enggak menurut lo? Itu kalau misalkan bootstrap pasti ada batasannya di mana lu bisa eksperimen gitu. Betul. Kita ada R&D juga di Byteship, dan itu emang kita ada limitnya untuk bisa nge-expense kalau misalkan mau ada eksperimen, macam kita itu ada. Nah, sebenarnya dengan funding you need to also have a budget on that gitu. Nggak bisa kayak pure untuk running gitu, untuk eksperimen segala macam gitu. Itu juga harus ada waktunya, timeline-nya, segala itu harus dipikirin. Cuman bedanya adalah ketika funding itu emang yang harus dipikirin adalah budget untuk bernafasnya kayak gitu. Jadi ketika when the experiment fails, you have the budget gitu. You have the budget to try something else gitu. Cuman ketika bootstrap, when the experiment fails, bisa jadi itu bisa break or make the business gitu. Bisa jadi bisnisnya nggak jalan sama sekali, atau nggak bisa justru naikin bisnisnya. Jadi funding ini bisa ngebantu di situ juga sebenarnya. I think gue agak pengen shift sedikit ya, karena lu sekarang fokus di enterprise kan, bener ya? Your clients are enterprise.
enterprise. Terus dulu sempat ada kita mau ke SME dulu and then go to Yeah. enterprise gitu ya. Is it one of your strategies sebenarnya going to enterprise ini juga untuk sebenarnya securing tadi ya the always of the profitability dan lain-lain. Sebenarnya ini jadi pertanyaan banyak B2B startup kayak am I going to enterprise, am I going to SME gitu kan. Tapi kalau kita ke SME untuk di mata visi kelihatan scale growth-nya gede karena marketnya besar sekali. Yes. Enterprise sales cycle lama, terus di mata visi nggak menarik bisnisnya gitu kan. Tapi lu menariknya ke enterprise gitu ya. Boleh di-enlighten nggak buat para builders nih gitu ya, yang lagi mengalami that dilemma ya? Gitu. Yes, jadi di Byship itu tadi kan kita emang kita ngerjain enterprise gitu. Cuman nggak berarti kita stop di enterprise gitu. Kita juga ngelihat market lain. Kita tahu kalau misalkan the retail market is very very big, especially di bagian logistik gitu ya. Jadi we also interested in exploring those options gitu. Jadi kita ada juga sebenarnya customer yang retail, yang small business kita ada. Cuman emang kita nih sebagai startup founder itu emang harus kayak tikus gitu kan. Kita harus kayak tikus, ada celah sikat, ada celah mana sikat kayak gitu. Jadi kita nggak bisa kayak fokus di retail dan fokus bis guna jalan terus habis itu terlanjut segala macam gitu. Kita cari celah nih, dan waktu bootstrap itu emang kita harus benar-benar cari celahnya cepat gitu. Jadi nggak bisa yang kita harus burn sana sini, itu nggak bisa. Jadi emang salah satu celah yang kita dapat adalah itu going to the enterprise is one of the waktu itu celah yang cukup itu betul celah yang kita rasa ini celah yang tepat nih kayak gitu. Nah, cuman emang banyak lagi sebenarnya celah-celahnya yang emang kita harus explore juga. Nah, ketika kita jalin enterprise yang menurut kita itu it's viable lah untuk bisnis kita. Kita fokus ke sana. Menarik. Oke, mungkin Zat, ini pertanyaan terakhir dari gua. Buat founder-founder yang lagi galau kayak lu gitu ya. Lu sempet galau cukup lama, gua perlu funding atau enggak, or should I just keep the business kayak gini gitu. Tapi kayak udah kok growing. Yeah. Do you have any tips for them? Any kind of tips yang mau mungkin tips dari segi emosional atau tips dari segi lebih theoretical juga gitu ya untuk para founders. Yes, jadi gue bisa dibilang gue sempat ngejalanin fase startup yang diinvest terus gagal. Terus habis itu gue sempat nge-bootstrap and then kita baru just announcing investment. Yes. Nah, menurut gue the right time ketika kapan untuk diinvest itu you will know dan you will know dan lu bakal tahu jawaban diri lu sendiri di hati lu gitu ya. Dan ketika lu decide emang lu fundraise dan emang misalkan let's say lu close the fund gitu ya, lu ada kepuasan tersendiri yang emang berbeda kayak gitu. Jadi kapan untuk fundraise you will know kayak gitu. Ya, somehow jawabannya udah di situ gitu. Jadi pasti ada rasa tersendiri kayak gitu. Oke. Ini juga diomongin sama Tessa-nya Zen. Dia bilang kayak when lu udah ngerasa butuh dapat product market fit dan lu ngerasa butuh raise gitu tuh itu you will know katanya gitu ya. Oh gitu ya. Iya, dia bilang gitu. Berarti sama ya. Oke, itu sama. Yes. Karena it's bakal ada gitu. Pasti ada saatnya. Kan disitulah dimana kegalauan gua yang tadinya kan kita sering sharing ya. Kita beberapa talk juga ngomongin kegalauan fundraise atau enggak gitu. Tapi di awal tahun gue udah firm, we need to fundraise gitu. Disitulah kita tahu jawabannya. Oke. Menarik banget nih, gue diskusi sama Mirsa. I think this is a very good closing about all the impact of season 2 gitu. Karena kita juga di season 2 ini banyak decoding soal tadi ya kayak bootstrapping, soal the story of the early stage yang benar-benar lagi di early stage gitu. So Mirsa, thank you so much for coming to the Impacted to our office gitu ya. Namanya untuk sharing juga gitu. Salam buat Afra, salam buat all the team in Byship. Dan untuk semua Impact Talk builders, this is the end of season 2. Kita akan tentunya mudah-mudahan ada season 3 ya. Teman-teman ada season 3 ya. Oke, semoga kita ada season 3 dan ditunggu aja gitu. Dan terima kasih banyak udah dengerin cerita-cerita founders, dengerin cerita-cerita product managers yang udah kita undang juga ke sini. And we'll see you in the next season. Dadah. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.